Shalom Bapak Ibu. Kita hari ini memasuki pekan suci yang dimulai dengan Minggu Palmarum atau Minggu Sengsara. Dan selama 1 minggu ke depan kita akan terus merenungkan tentang perjalanan Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu bagaimana nanti di Kamis Putih kita juga akan terus mengingat pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Saudara dan saya juga akan mengingat peristiwa Kristus disalib, kematiannya, dan kita akan sampai pada peristiwa Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Dan di Pekan Suci ini kita awali dengan tema menyaksikan pemenuhan janji Allah. Saudara, kalau bicara tentang janji, saya rasa kita bersepakat bahwa janji itu adalah sesuatu yang sering kita ingat, yang selalu kita ingat. Persoalannya adalah yang kita ingat adalah apa yang orang katakan pada kita. Tapi kita bisa lupa apa yang kita katakan pada orang lain, apa yang kita janjikan pada orang lain. Ada anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, saudara. Lalu ketika orang tuanya meninggal, di samping petinya ketika bercerita tentang kehidupan bersama dengan orang tuanya, dengan papahnya, saudara. Dia mengingat kembali memori yang menyenangkan bersama papahnya, mamanya gitu. Lalu dia ingat juga satu hal, janji papahnya. Kalau kamu ranking 1, nanti kalau liburan papa bawa kamu ke Dufan. Sayangnya janji itu terlewatkan. Papahnya lupa waktu masih kecil, sekolah udah lewat gitu, dia juga akhirnya sudah kuliah, sudah berhasil menikah, punya anak, ya gak masalah dengan itu. Dia juga gak luka batin, tapi dia masih ingat gitu, saudara. Papahnya pernah janji waktu masih kecil, kalau ranking 1 kamu akan dibawa pergi liburan dan kita akan ke Dufan. Tapi enggak terjadi, saudara. Ada istri juga yang ingat janji suaminya. Sekarang kita susah, nanti kalau kita sudah berhasil, hidup kita sudah lebih baik, sudah lebih senang, kamu boleh deh milih kita mau beli apa, boleh, silahkan. Giliran udah duit banyak, saudara, gak beli-beli. Saya ingat benar Bu, perkataan suami saya waktu masih susah itu begini. Tapi sampai sekarang uang udah ada aja, udah banyak juga duitnya, tetap aja pelitnya luar biasa. Diingat janjinya, jadi jangan berjanji ya saudara. Karena kita tipikal manusia yang memang suka ingat janji orang, tapi kita sendiri lupa. Lalu suaminya kemudian bilang, iya saya juga dia janji Bu waktu itu. Pokoknya dia akan berusaha supaya lebih sabar, lebih ramah, sampai sekarang gak pernah terjadi kesabaran itu gitu. Kita selalu memang seperti senang mengingat janji gitu. Tetapi kita lupa janji kita sendiri. Tetapi saudara bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah melupakan janjinya. Minggu ini ketika kita masuk dalam pekan suci, Minggu Palma atau Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, lalu mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Mereka mengangkat daun palma, lalu mereka menebarkan pakaian mereka, kain mereka, menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita. Apa yang mereka sambut? Janji Allah yang terpenuhi, yang mereka tunggu-tunggu selama ini rupanya hadir. Dan itu terjadi bukan 1-2 tahun saudara, beratus-ratus tahun dari zaman perjanjian lama. Allah berjanji tapi Allah tidak melupakan janjinya. Kehadiran Kristus saudara merupakan bukti Allah memenuhi janjinya dalam kehidupan kita.
Karena itu saudara, kalau kita lihat kenapa sih mereka menyambut dengan daun palma. Daun palma itu seperti tangan, konon kalau misalnya di Yunani Olimpiade itu saudara, kalau diberikan mahkota bagi yang menang itu, maka dia akan membentuk dari daun palma begitu mahkotanya. Ya ada ada filosofi bahwa daun palma itu juga melambangkan kemenangan. Daun palma juga melambangkan damai sejahtera. Dan yang menang walaupun cuma daun begitu ya, hanya yang menang yang mendapatkan mahkota yang dibentuk dari daun. Kenapa ini yang dipilih? Rupanya ini bentuknya seperti tangan, saudara. Bentuknya seperti tangan, dan kalau orang menang tentu angkat tangan, bersuka cita gitu. Kalau kita lihat Putri Indonesia mungkin, kita lihat Miss Universe yang menang mungkin, kan dia begini-begini ya Bapak Ibu. Mungkin terinspirasi dari daun palma ini juga saudara. Tapi yang mau dikatakan adalah ketika mereka datang, ketika Tuhan Yesus datang dan mereka menyambut dengan sukacita itu saudara, apa yang mereka lakukan? Kegembiraan menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah mereka. Yang ditunggu itu akhirnya hadir juga. Mereka menyanyikan hosana, mereka bersukacita. Karena janji Allah akhirnya terpenuhi. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memaknai pemenuhan janji Allah dalam kehidupan kita saat ini? Apa yang saudara dan saya harus jalanin, imani dalam kehidupan kita ketika kita pun memaknai bahwa janji Allah itu terpenuhi dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, kita harus selalu ingat dalam hidup kita, janji Tuhan itu sudah terpenuhi melalui Kristus. Melalui kehadiran Kristus. Kehadiran Kristus itu sudah lebih dari segalanya. Hidup kita itu memang tidak terlepas dari pergumulan. Karena itu kita terus minta kepada Tuhan, kita terus berdoa kepada Tuhan. Tapi enggak boleh lupa, yang paling penting adalah dalam hidup saudara dan saya, bagi kehidupan kita di tengah dunia ini, Kristus sudah hadir. Kristus telah ada dan dia sudah menjadi juru selamat kita. Kadang-kadang ini saudara yang kita lupa. Orang selalu mengeluh dalam hidupnya, yang diingat hanya bagaimana doa yang belum terjawab, bagaimana janji yang mungkin belum terpenuhi, sehingga susah untuk merasakan kebahagiaan. Ketika ketemu seseorang ditanya gitu ya, apa kabar? Ya beginilah susah. Kenapa susah Oma? Ya gimana, susah saja Bu Pendeta. Anaknya enggak pernah ngunjungi. Oh datang kok, kemarin datang, kami juga baru makan malam tadi malam. Lah terus kenapa, apa yang susah, sakit? Enggak, saya juga baik-baik saja, sehat begitu. Oh anaknya gak pernah kasih duit ya Oma ya? Enggak juga gitu. Saya dikasih duit terus, tiap bulan pasti dikasih. Anaknya berapa? Anaknya 3, semuanya ngasih semuanya. Wah banyak dong duitnya, banyak. Terus kenapa susah? Apa susahnya gitu? Ya pokoknya susah aja Om, sekarang ini sendiri kan anak-anak memang sudah harus pergi mereka dengan keluarga mereka masing-masing begitu. Iya tapi susah. Ditanya kenapa susah, sakit enggak ada uang enggak, ada uangnya banyak katanya. Anaknya enggak peduli, enggak, datang tadi malam datang.
Lalu ditanya lagi, oh mungkin yang di luar kota itu nggak pernah telepon ya, nggak pernah datang. Enggak, tiap hari tanya mami apa kabar, mami sudah makan belum. Lah terus apa susahnya? Kadang saudara, kita itu selalu merasa ada yang kurang dalam kehidupan kita. Padahal kalau dihitung-hitung, ada aja berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan pemeliharaan dalam hidup kita. Ada keluarga muda, suami istri tiba-tiba bertengkar luar biasa, saudara. Gara-gara apa? Gara-gara si istri melihat ada temennya posting di Instagram, kalau istrinya mau melahirkan anaknya yang kedua. Lalu di IG suaminya ini posting dia kasih hadiah tas untuk istrinya. Istriku mau melahirkan anaknya yang kedua, semoga hadiah ini bisa memberikan dia kebahagiaan. Aku berterima kasih untuk segala pengorbanannya. Kira-kira begitulah captionnya. Tiba-tiba si temannya ini orang yang kemudian lihat IG itu saudara, kemudian tiba-tiba merasa tersinggung, merasa kesel karena apa? Bukan karena kebaikan temannya itu yang romantis luar biasa. Karena dia merasa bahwa gila ya, suami gua gak pernah nih kasih hadiah. Boro-boro kasih hadiah, tiap hari diamuin terus, aku minta duit beli sayur aja dimarahin gitu. Tersinggung, marah-marah luar biasa saudara. Gak usah ngasih duit yang terlalu banyak, mau posting sedikit tentang aku kayak gitu. Jadi gak nyambung saudara. Dia gak tahu yang posting itu adalah istrinya sendiri yang menguasai IG suaminya gitu. Dia gak tahu flexing doang semuanya gitu. Tas itu bisa juga dia beli sendiri gitu. Saking keselnya gak pernah kasih hadiah, dia beli hadiah sendiri untuk dirinya gitu. Kadang-kadang kita itu merasa hidup kita kurang ketika melihat orang lain. Kadang-kadang kita merasa kurang tanpa alasan. Tapi hari ini saudara, ketika bicara tentang pemenuhan janji Allah, kita kembali diingatkan bahwa hidup itu jangan hanya tergantung pada yang belum ada. Ingat dan syukuri yang sudah ada. Dan apa yang ada yang paling besar? Ya Kristus. Yang sempurna itu sudah kita terima saudara. Yang paling indah, paling sempurna Allah sudah berikan dalam hidup kita. Dan itu adalah Yesus Kristus. Kalau ada yang belum kita terima, doa yang belum dijawab, apa yang Anda rasa Anda minta belum diberi, itu bukan segalanya. Jangan sakit hati, jangan sedih, jangan kecewa berlarut-larut hanya untuk sesuatu yang belum diterima. Itu bukan segalanya. Kristus yang adalah segalanya, yang sempurna itu sudah diberikan pada kita. Dan itu lebih dari semuanya. Kalau Kristus saja Tuhan berikan, Allah berikan pada kita, masa sih Dia tidak pelihara hidup kita? Masa sih Tuhan membiarkan kita? Maka biarlah kita ingat bahwa yang penting ada Kristus dalam hidupmu, itu lebih dari cukup. Karena kalau Kristus sudah ada itu saudara, pasti Dia akan menemani kehidupan kita. Bahwa hidup kita akan selalu penuh dengan tantangan, iya saudara. Tapi percayalah bahwa ada ketersediaan berkat juga. Ada ketersediaan jalan keluar juga yang diberikan saudara. Tuhan gak membiarkan kita itu jalan sendiri. Kalau kita baca dalam Injil Matius tadi kan Tuhan Yesus memerintahkan pada 2 murid. Kamu pergi ambil keledai. Ini kan sebenarnya gak sesederhana itu gitu ya.
Karena itu kan punya orang. Orang bisa ngamuk, kok kamu ambil punyaku. Tapi Tuhan sudah mengerti semuanya bahwa mereka akan hadapi orang-orang yang akan bertanya. Mereka akan hadapi orang pemilik keledai yang akan bertanya, kenapa kamu ngambil? Makanya Yesus kemudian bilang apa? Kamu pergi dan kalau ada yang menanyakan bilang Tuhan memerlukannya. Keledainya ada disiapkan, tapi kalau kamu hadapi lagi tantangan berikutnya, Tuhan juga beri jalan keluar. Bukankah hidup kita itu begitu, saudara? Hidup itu selalu memang ada tantangannya. Hidup selalu menyediakan tantangan dan kesulitan dalam hidup kita. Tapi tidak boleh lupa Allah menyediakan pertolongan dan kekuatan kepada kita. Gak dibiarkan kita sendiri, saudara. Allah memperlengkapi saudara dan saya. Seringkali yang jadi persoalan itu kan kita berharap jalan keluar dari Allah itu kan seperti yang kita mau. Kita beriman tidak ada persoalan tanpa jalan keluar. Clear iman kita. Tapi kemudian kenapa hal yang sudah kita imani itu kemudian meruntuhkan kekuatan kita, semangat kita. Kenapa hal yang sudah kita imani itu bisa saja membuat kita lebih khawatir begitu. Karena kita berharap jalan keluar itu seperti yang kita mau. Seperti yang kita pikirkan. Padahal Allah ketika bekerja saudara bisa saja melampaui akal dan pikiran kita. Cara Tuhan Yesus untuk meminta mereka pergi, lihat di sana ada keledai muda tertambat bersama induknya, bawa ke sini. Tuhan menyediakan di sana. Kalau ada bertanya, bilang Tuhan memerlukannya. Hal lain yang akan mereka hadapi pun Tuhan siapkan. Dobel-dobel tantangannya, tapi Tuhan siapkan semuanya. Ini kan hanya persoalan kita mau taat atau tidak, saudara. Dan ternyata, kenapa kita sering menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan kita yang bisa saja kemudian melemahkan iman kita karena jalan keluar yang kita harapkan tidak sepenuhnya dari Tuhan. Kita berdoa sepenuhnya, tapi kita kemudian berharap seperti rancangan-rancangan kita. Ada suami istri saudara yang kemudian membeli rak sepatu yang portable itu. Lalu kemudian ketika barangnya dikirim ke rumah, mereka mulai membaca buku panduan. Catatan panduannya, cara memasangnya. Ya namanya suami dia ingin menunjukkan kemampuannya begitu. Lalu dia mulai pasang satu demi satu. Kemudian istrinya bilang kayaknya ini gak begini deh. Lalu suaminya bilang udah gak begitu, udah kamu diem aja gitu. Enggak, nanti ini salah gitu. Rasanya harus begini, ini loh petunjuknya bilang ini. Udahlah percaya aku pasti bisa. Ya udah akhirnya istrinya diem doang saudara. Dipasang gitu, berdiri, jadi rak sepatu itu saudara. Lalu dia pun menata sepatunya. Belum 5 menit ambruk sepatunya. Ambruk raknya. Dalam hati istrinya tersenyum. Tapi dia takut dimarahin, jadi senyumnya dalam hati. Gimana sih senyum dalam hati itu saudara? Rasain. Tadi gue udah bilang kan. Lalu suaminya cuman melirik dengan malu gitu. Ya sudah saya yang salah, ya benar dibongkarlah, dipasang lagi gitu saudara. Ya contoh sederhana yang mau bilang bahwa Tuhan menyiapkan kok jalan keluar seperti ada buku panduan itu saudara. Firman Tuhan ini panduan kita saudara.
Tapi berapa sering kita mengandalkan firman Allah untuk menghadapi segala pergumulan dan tantangan kita. Hidup selalu ada tantangannya, tapi jangan lupa Tuhan juga menyediakan jalan keluar. Ikuti aja apa yang Tuhan mau. Bahkan saudara, di dalam kitab Yesaya itu ya, kalau kita baca Yesaya pasal 50 ayatnya yang ke-7, dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sebab Allah menolong aku, maka aku tidak dipermalukan. Aku menguatkan hatiku supaya tabah. Aku tahu aku tidak akan dipermalukan. Dia tahu benar bahwa hidupnya penuh dengan tantangan, semakin beriman semakin sulit hidupnya. Bahkan bisa dipermalukan saudara. Tapi Tuhan menyediakan apa? Ketabahan. Tuhan menyediakan apa? Hati yang kuat. Sebab Allah menolong aku. Dan karena yakin Allah menolong, dia juga tahu Tuhan tidak akan mempermalukan hidupnya. Hal yang sama Tuhan janjikan pada kita, saudara. Tuhan tidak akan mempermalukan Anda. Orang mungkin bisa mempermalukan Anda, tapi Tuhan tidak akan mempermalukan. Tuhan akan tunjukkan kuasa dan kasih-Nya kepada saudara. Dan dia akan mengangkat Anda. Dia akan menolong dan menyelamatkan. Apapun persoalannya, kembali pada firman. Kembali pada Tuhan. Karena dalam Tuhan aja segala hal yang kita perlukan, kekuatan, ketabahan, keberanian menjalani hidup disediakan oleh Tuhan. Makanya yang paling penting apa, saudara? Tuhan mau kita belajar taat saja. Ketaatan yang melampaui status kita. Kurang apa Yesus, dia anak Allah, saudara. Tapi kemudian dia memilih untuk mengosongkan diri. Bahkan sampai mati di kayu salib, kata kitab Filipi. Melampaui dari statusnya sebagai anak Allah, sebagai orang yang dikagumi, sebagai yang sudah melakukan berbagai macam mujizat. Apalagi yang kurang, saudara? Kalau kita lihat perjalanan Tuhan Yesus, mujizat demi mujizat dilakukan, kebaikan demi kebaikan dilakukan. Tetapi tetap berakhir di kayu salib. Dan Yesus taat saja pada jalan yang kemudian Allah tentukan itu. Melampaui statusnya. Rupanya kita belajar dari Tuhan Yesus apa, saudara? Ketaatan itu memang seringkali menuntun kita ke salib. Semakin kita mau taat, saudara, semakin akan ada banyak hal yang saudara dan saya hadapi. Tetapi kita belajar juga dari Tuhan Yesus. Justru ketika kita mau pikul salib itu, disitulah kemuliaan itu dimulai. Hidup yang mulia dalam cara pandang Allah itulah yang kemudian kita alami ketika saudara dan saya mau taat. Karena tiada kemuliaan tanpa salib, saudara. Tiada hidup yang berkenan di hati Tuhan tanpa salib. Siapa kita, saudara? Yesus saja kemudian memilih tunduk pada perintah Allah, menerima salib itu. Siapa kita kalau hidup mau merasakan kemuliaan Allah dalam kehidupan, maka tiada kemuliaan tanpa salib. Tiada hidup yang lebih baik, lebih berkenan tanpa salib. Ya sama seperti hidup kita sehari-hari. Kalau kita udah sakit dan memang harus minum obat, saudara, gak ada kesembuhan tanpa obat itu.
Pahit memang, gak menyenangkan memang, tapi gak ada kesembuhan tanpa obat. Gak ada naik kelas tanpa ujian, tetap aja ada ujiannya. Gak ada promosi dalam kerjaan Anda tanpa kesulitan, tantangan yang luar biasa. Yang mungkin orang akan mengupayakan supaya Anda gak naik jabatanmu, supaya kamu gak dapat promosi itu. Bisa jadi saudara, begitu mau naik kelas mesti ada tantangannya. Memang karena tiada kemuliaan tanpa salib. Ada aja dalam kehidupan kita yang memang akan kita hadapi. Tapi saudara ingatlah satu hal ini. Ketaatan pada Kristus itu adalah bentuk kasih yang paling nyata kepada Tuhan. Kita bisa bilang bahwa Yesus aku mengasihimu, Tuhan aku mengasihimu. Tapi kalau kita gak mau taat, gak ada artinya perkataan aku mengasihi. Aku mengasihimu Tuhan. Tapi kita gak mau taat pada firman, gak ada artinya. Kristus jelas mengasihi Bapanya yang di sorga. Dan dia memilih taat untuk membuktikan bahwa dia mengasihi. Maka kita pun juga demikian saudara. Kalau Anda mengatakan, aku mengasihi Engkau Tuhan, maka bukti kasih yang paling nyata adalah kesediaan kita untuk taat pada jalan Tuhan. Kesediaan kita untuk kalau harus pikul salib, kalau harus menerima segala hal yang berbeda dengan harapan kita, tapi kita tahu itu untuk kemuliaan Tuhan, itulah bukti Anda mengasihi Tuhan. Karena ketaatan itu juga merupakan pembatas yang jelas, saudara, antara hidup seorang murid atau bukan. Kalau dalam kitab Yesaya kan dikatakan mendengar seperti seorang murid setiap pagi. Ada ketaatan yang memang harus terus dilakukan, yang membentuk diri kita. Ketaatan yang kita latih dalam kehidupan kita. Ketaatan kita yang mau beribadah, ketaatan kita yang mau membaca firman. Ketaatan kita yang mau mengampuni orang yang bersalah, orang yang menyakiti. Ketaatan kita yang mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang mau beribadah. Ketaatan kita yang mau merelakan segala sesuatu yang mungkin selama ini kita merasa bahwa kita memegang kuat, kita merengkul kuat, tapi kita harus merelakan, kita harus melepaskan. Asalkan itu demi kemuliaan Tuhan. Ketaatan yang melampaui status. Karena memang seringkali saudara, karena status yang kita pertahankan itulah yang membuat kita gak taat. Kenapa orang jadi korupsi besar-besaran saudara? Ya mungkin mempertahankan statusnya, harus tetap punya status, harus tetap punya jabatan, harus tetap punya uang yang banyak. Lalu udah gak taat lagi. Status itu kayak jadi penting. Tapi hari ini Tuhan bilang ketaatan itu harus melampaui status kita. Apapun itu. Karena itulah bentuk kasih yang paling nyata kepada Tuhan. Setiap hari saudara adalah kesaksian bagi kita bahwa janji Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Anda bangun pagi, bersyukur, kita bisa beribadah, bersyukur, itu bukti. Itu kasih Allah pada kita. Itu janji Allah yang terpenuhi, dia jaga, dia pelihara, lalu kemudian kita tertidur nyenyak dan kita gak tahu apa yang terjadi di dunia ini saudara. Kemarin pagi saya dapat WA dari anggota jemaat kami saudara. Dan dia bilang apa, malam saya takut sekali karena hujan deras luar biasa.
Dia sendiri di rumah. Hujan deras luar biasa. Saya takut tapi saya berdoa. Lalu saya tertidur dan nyenyak sekali. Dan bangun pagi tuh hati saya kayak damai sejahtera luar biasa. Saya tidur kayak ada rasa takut walaupun saya sudah berdoa. Tapi Tuhan buat saya tidur nyenyak dan bangun saya merasa damai sejahtera. Dan dia membagikan itu pada beberapa orang, saudara. Ketika kita tidur, ketika malam itu saudara kita melewati segala sesuatu seharian dan kita gak mengerti apa yang terjadi. Tapi Tuhan pelihara hidup kita. Tuhan jaga ritme jantung kita tetap baik supaya kita tetap bangun. Tuhan tetap kasih nafas hidup itu pada kita. Setiap hari Anda bisa makan juga Tuhan memenuhi janjinya. Dia pelihara hidup kita. Namun jika ada cerita hidup yang berbeda dari harapan, masih ada bagian-bagian dalam hidup kita yang masih berbeda dari harapan. Bukan karena Allah lalai dengan janjinya, bukan karena Tuhan lupa janjinya pada kita. Tapi seringkali memang kita harus hadapi hal-hal yang masih berbeda dengan harapan kita. Karena kita diberikan ujian ketaatan itu. Masih tetap taat gak sama Tuhan ketika doa belum dijawab? Masih tetap mau pikul salib gak? Ketika dunia menawarkan segala kemudahan. Masih mau belajar menjadi murid atau enggak? Ketika ada sesuatu yang berbeda, jangan bilang Tuhan lupa pada saya. Tapi ini hanya persoalan kita perlu belajar menjadi murid yang taat setiap hari. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua.